Shalom. Puluhan tahun saya menjadi Muslim dan saya harus mengatakan bahwa memang Islam itu agama yang menyenangkan, apalagi membayangkan surganya. Waduh, saya masih SMP, itu diceritakan oleh guru saya si Mansur, almarhum mungkin sekarang ini. Waduh, saya terkagum-kagum dan saya meneliti, bukan sembarangan peneliti. Dan saya harus jadi jagoan terus, pintar terus selama saya kuliah di Solo itu. Dan saya harus mengatakan bahwa yang penting saya sukses di dalam praktek, bukan ilmunya saja. Itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Jadi kesimpulan terakhir saya, Islam adalah geng, perompak, dan pemerkoas. Dua pekerjaan utama Islam adalah lampok dan perkaos. Habisin hanyalah ekses dari dua pekerjaan itu. Memperbudak hanyalah ekses dari dua yang lain. Jadi dapat memperbudak itu dalam segala arti. Kalau laki-laki itu dia harus bekerja untuk menggembalakan kambing, domba, ternak Muslim. Ya. Nah, ketika target yang hendak dirampok itu ya melawan, maka Islam harus menghabisi. Ketika target yang diperkosa melawan, maka Islam habisin. Pokoknya perbudak dan habisin, walaupun pada akhirnya juga menjadi pekerjaan yang menyenangkan bagi anggota klan isi alam ini. Namun pekerjaan pokoknya adalah lampok dan persoka. Mengincar harta kekayaan orang lain dan menikmati seks tanpa batas. Inilah tujuan Islam itu didirikan. Abi ini kasar sekali. Tidak. Ketika awal-awal Mr. M mendirikan kelompok ini dan merekrut orang-orang Arab Badui, apa yang dia tawarkan kepada orang-orang Badui tersebut agar mau jadi anggota Islam? Harta dan wanita. Dan kedua hal itu dijanjikannya akan diperoleh lewat merampok bangsa-bangsa non-Arab. Waktu itu Mr. M menargetkan dua bangsa besar yang dianggapnya memiliki istana megah dan harta kekayaan yang melimpah, yaitu Romawi dan Persia. Namun target selanjutnya lebih luas lagi, jadi tidak terbatas hanya kepada Romawi, Bizantium, dan Persia saja. Nah, di dalam sirah An-Nabawiyah Ibnu Katsir halaman 107, Rasul Allah bersabda kepada Bani Bakar, Allah memeliharamu dan dia akan melindungimu sampai kau merampas rumah-rumah mereka, bangsa non-Arab, meniduri wanita-wanita mereka dan memperbudak anak-anak mereka. Lalu sembahlah Allah 3 kali dan 30 kali. Lalu berterima kasihlah padanya 3 kali dan 30 kali. Dan katakan, dia maha besar 4 kali dan 30 kali. Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu maksudnya, bukan bahasa Indonesia. Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir halaman 113, dia Muhammad lalu bertanya kepada Mutanna, kepala suku kafir Arab Badui, apabila tak lama lagi Allah
menghadiahimu tanah-tanah mereka dan harta mereka, benda segala macam emas permata mereka, dan melimpahimu dengan wanita-wanita muda. Apakah kau mau memuji dan menyembah Allah? Jadi ditawarkan kepada suku Badui. Apa jawabannya? Ya iyalah, enak aja. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 2 halaman 186-187 beliau bersabda, adapun sinar pertama dengannya Allah akan menaklukkan Yaman untukku. Adapun sinar kedua dengannya Allah akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri barat untukku. Sedangkan sinar ketiga dengannya Allah akan menaklukkan negeri-negeri timur untukku. Kaitkan dengan surat ke-8 ayat 67. Saya ulangi lagi. Surat ke-8 ayat 67. Ini. Kembali ya. Saya sambil mengingatkan bacaan-bacaan saya yang tertinggal di pondok pesantren dulu. Saat Bait Aqobah dengan orang-orang Madinah, Mr. M juga menyatakan tujuan kelompok Islam ini adalah untuk memerangi bangsa-bangsa berkulit merah, berkulit kuning, berkulit hitam, dan berkulit putih. Artinya semua bangsa akan jadi mangsanya. Hal penting yang harus kalian catat, Mr. M tidak berniat memperbaiki moral. Maka cucunya itu bilang, revolusi moral. Reject. Kena batunya lo sekarang. Lo mau ngapain lagi? Kacau-kacau, hancur-hancur lah lo. Gitu. Tujuan Islam didirikan hanyalah untuk melompak dan memperkaos. Sewaktu orang-orang Quraisy diserang di Nakhla dan di Badar, yang diincar adalah harta. Gimana kalau nggak punya harta? Tanah tandus di Madinah itu nggak bisa. Lah sekarang kenapa kekayaan mereka itu? Ya karena haji. Entah berapa sekarang satu orang naik haji. Jadi uang itu masuk dengan sendirinya gara-gara kepintarannya dia memindahkan Ka'bah itu, kiblat. Sewaktu orang Yahudi Bani Qainuqa diusir dari Madinah, lagi-lagi tujuan pengusirannya itu adalah agar Islam dapat menikmati harta kekayaan suku tersebut. Itulah kenapa Mr. M mengusir Bani Qainuqa dan melarang mereka membawa sepersep pun harta benda mereka. Sewaktu Yahudi Bani Nadir diusir juga dari Madinah, Mr. M juga berniat mengambil paksa harta mereka, namun karena dia merasa segan pada Abdullah bin Ubay yang melarangnya mengambil harta suku Nadir, akhirnya Mr. M mengizinkan orang-orang Yahudi suku Nadir pergi meninggalkan Madinah dengan membawa serta seluruh harta benda mereka. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini mengungsi ke kota Khaybar. Hal ini membawa malapetaka bagi penduduk kota Khaybar di kemudian hari, karena Mr. M masih mengincar harta kekayaan Bani Nadir. Wah, bisa dibantah ya, Dogita nggak usah ikut-ikut ngomong loh. Nggak bisa, nggak nyampe otakmu itu. Kamu mah hanya pindah dari Kristen ke Islam, bukan bermoral kamu, masih ngerokok. Ngerokok itu haram, dul. Begitu pula dengan suku ketiga Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraiza. Bani Quraiza semua dihabisin, para wanita dijadikan budak, seluruh harta kekayaan mereka dirampok dan dibagi-bagikan di antara anggota Islam. Pada Bani Mustalik yang tinggal di luar Madinah,
juga menjadi mangsa berikutnya. Kota Khaybar yang penduduknya adalah orang-orang Yahudi dan tempat penampungan orang-orang Yahudi Madinah, suku Nadir juga tidak luput dari operasi selanjutnya, yaitu pelampokan. Mr. M sampai harus menganiaya Kinanah demi mengorek informasi di mana harta karun Bani Nadir disembunyikan. Setiap kali berhasil dalam pelampokannya, lalu dibarengi dengan aksi pemerkosaan. Dan dia mengambil Kinanah, istri Kinanah itu yang bernama Safiyah binti Huyai gitu. Safiyah binti Huyai dikawinin umur 16 tahun dan 3 tahun kemudian Mr. M ngek. 4 tahun kemudian Mr. M ngek. Hanya 4 tahun menikah dengan M, dan selama hampir 2 tahun dia itu kena cyanida dari wanita Yahudi juga yang begitu dihabisin oleh dia. Dalam kitab Asbabun Nuzul Quran Jalaluddin As-Suyuti halaman 159, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendapatkan para tawanan wanita dari Autos dan yang mempunyai suami, dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status mereka tersebut. Kami pun bertanya kepada SAW Mr. M tentang hal itu. Lalu turunlah firman Allah, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan yang kamu miliki, maksudnya kecuali para wanita yang kalian peroleh dari berperang. Dengan itu mereka pun menjadi halal untuk kami gauli. Karena ditanya, boleh. Turun ayat membolehkan. Aduh, Mr. M, bagaimana ini? Mr. M itu ngek dalam usia 62 tahun. Jadi kalau hitung-hitung ya tinggal sebentar lagi lah umur saya. At-Tabarani meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ayat itu turun ketika Allah menaklukkan Khaybar untuk orang-orang Muslim. Dan ketika orang-orang Muslim itu mendapatkan para wanita ahli kitab yang masih mempunyai suami, ketika para wanita tersebut akan digauli, mereka berkata, saya masih bersuami. Rasulullah pun bertanya hal itu, lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Wih, enak sekali memang. Aduh, kira-kira kalau saya waktu itu jadi apa ya? Jadi tentara Nabi, apakah saya ngelawan Nabi atau saya ikut di dalamnya? Karena ini tarikannya itu loh, tarikan ajarannya itu. Itu yang membuat Donditan, Kainama itu lari ke sana, apalagi membayangkan nanti. Dan rata-rata mereka itu ya karena urusan ribut dengan orang Kristen dan pendeta, bukan karena benar. Sama dengan Huzaimah dan sebagainya. Aku masuk ke dalam masjid dan melihat Abu Khudri dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya tentang mencabut penis saat orgasme azal. Aku berkata, kami pergi bersama Rasul Allah untuk menyerang Bani Mustalik dan kami menerima tawanan perempuan di antara para tawanan perang, dan kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar untuk tidak melakukan hubungan pelukus suntur, dan kami suka mencabut kelamin saat mencapai puncak kenikmatan agar sang wanita tidak hamil. Maka ketika kami bermaksud melakukan hubungan seperti cara itu, kami berkata, bagaimana kami dapat melakukannya tanpa menanyakan kepada Rasul Allah yang ada di antara kita? Kami bertanya kepada
kepadanya ini orang Minang. Nanyakan Rasul Allah yang ada di antara kita tentang hal ini, dan Rasul berkata, lebih baik kalian tidak mencabut penis kalian, karena jika jiwa bayi manapun sampai hari kebangkitan memang ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun akan ada. Woi, enak sekali. Saya ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Perbuatan-perbuatan tercela dan tidak bermoral yang dilakukan mereka, hal itu menyebabkan orang-orang Arab mencela Islam dan pendirinya. Sebagai reaksi, Mr. M menanggapi kritikan dan celaan orang-orang terhadapnya adalah dengan memerintahkan anggota gengnya, habisin dia. Pencela itu habisin. Dan pencela itu bukan 1-2, saudara-saudara. Termasuk itu suami Ummu Hani. Ini kabur ketika tahun ke-9 Hijrah itu. Dia kabur. Hanya Ummu Hani saja. Dan akhirnya melakukan lagi kesenangan dan hubungan sebagai cinta pertama Ummu Hani itu Mr. M. Ya, karena masih saudara sepupu. Tersinggung lah. Orang sekarang ini saya bebas membuka buku-buku sejarah. Sebagai reaksinya ya menanggapi para pencelanya itu, semua yang bisa dirampok akan dirampok, dan semua yang bisa dipersoka akan dipersokanya. Persoka itu tahu nggak bahasa saya itu? Terbalik, karena ini bahasanya jangan sampai kena ini nanti kuning dolarnya karena saya menyebabkan kata yang sesungguhnya. Kepada Kristen, Islam mengatakan kepada Kristen menuhankan Nabi Isa karena Kristen menyembah 3 Tuhan. Maka Kristen pantas untuk dilampok dan dipersoka. Ya. Masih ingat gak kerusuhan Mei 98 itu? Ya, Cina-Cina itu dipersoka di Pantai Kapuk, PKI, Pantai Kapuk Indah, PKI. Abi ini serius sedikit, kenapa? Kepada umat Yahudi yang tidak menuhankan Nabi Isa, Yahudi hanya punya 1 Tuhan saja, tetaplah sama saja, harus dilampok dan dipersoka. Karena Yahudi tidak beriman kepada Mr. M. Itu alasannya, pinter, rasain lo. Tetapi itulah yang menimpa hari ini orang-orang Arab ini, bangsa-bangsa Arab habis sendiri, saudara-saudara, sama Yahudi. Pokoknya masa-masa sekarang saya pendukung Trump untuk menghabisi Arab ini. Senang sekali saya ini ngabisin Arab, termasuk Habib Rizik. Sudah Habib Rizik, kamu tekuk lutut sekarang. Kalau kita tidak menolak Habib Rizik sebagai turunan Nabi, apalagi dia adalah Nabi palsu, nanti coba ingat ya, saudara-saudara Muslim ya, saudara akan ketemu dengan Imam Mahdi palsu, dan nanti akan dimunculkan oleh mereka si imam-imam Mahdi palsu ini untuk tanda-tanda akhir zaman itu. Zaman Mr. M, lanjut ya, tidak ada persoalan Palestina. Di zaman modern ini, untuk melegitimasi ideologi jahatnya, Islam beralibi kalau Yahudi pantas dirampok dan diperkosa karena Yahudi mendirikan negara, karena Yahudi menjajah tanah milik Arab, karena Yahudi mau merobohkan Masjidil Aqsa, dan alasan-alasan baru lainnya. Ini nih, ketahuan ini, otak busuk Habib Rizik, turunan Arab, Plukusuntur. Nah, kepada umat Hindu, umat Buddha, dan umat kafir lainnya pun sama. Islam selalu punya alibi untuk membenarkan dirinya. Kenapa? Karena Islam berhak merampok mereka dan memperkosa mereka. Dan sudah saya harus mengulangi lagi ya video ini.
Tapi karena video-video saya, pengajaran-pengajaran saya ini sedang ngelawan si plukusuntur Arab ini, dan melawan juga si mualaf plonga-plongo seperti Dogitang dan Kainama, Umi Irene, gitu kan, asik. Aduh, tahulah saya sekarang kenapa Tuhan membawa saya ke negeri ini, supaya saya mempunyai kebebasan berbicara intinya, dan mengeksplor semuanya. Saya menguras seluruh isi kitab hadis ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku di Indonesia ya, para pemberita Injil ini, Anda nggak usah ngomong, dan nggak usah banyak cincong dengan mereka. Tunjukkan kelakuanmu itu bahwa orang Kristen itu baik. Kalau kamu semua itu busuk, saudara-saudara, aduh, janganlah jadi orang Kristen busuk ya di Indonesia ya. Pokoknya bawalah jiwa-jiwa itu, kan seperti saya sedang menggoncang sebuah pohon, nanti jatuh itu buahnya kemana-mana. Saudara tinggal ambil, ya, tinggal ambil, ya. Islam bukanlah ajaran moral. Nah, tadi saya kembalikan lagi bahwa Buddha dan ini, karena mereka membenarkan dirinya, kenapa berhak merampok Hindu, Buddha, Konghucu, dan memperkosa mereka. Nah, ini saudara-saudaraku. Nah, jika seluruh umat kafir di dunia sudah habis dimangsa, maka di antara sesama anggota Islam pun akan saling memangsa. Itu makanya kita lihat ini, ada Baklawi, kemudian adalah ulama Nusantara, kemudian ada mu'alaf dungu gitu. Mu'alaf dungu ini yang mata sipin ini. Nah, ini mereka sebenarnya lebih jahat lagi daripada si Zuma ataupun Rifa. Itu kelompok-kelompok kuar-kuar doang. Jadi mereka suruh ngelawan si Saifuddin Ibrahim dengan kuar-kuar kosongnya, ya. Bukan saya yang kuar-kuar kosong, mereka dengan kuar-kuar kosong mereka itu diadu dengan buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Sirah Nabawiyah. Mampu kalian tutup itu Sirah Nabawiyah? Nggak bisa. Semua sudah ada di internet, dan ini sudah dimiliki oleh seluruh Yahudi. Internet ini ya, tulisan-tulisan tafsir yang lama, Jalalain ka Ibnu Katsir, yang lagi rame di sekarang ini adalah tafsir Ibnu Katsir, yang dikuasai oleh debator jago-jago apologet Kristen ini. Sementara si Muslim tinggal AAUU ritual di dalamnya. Kembali lagi, Mr. M adakan hanyalah untuk melihat sampai sejauh mana para anggotanya ini, anak buahnya, patuh dan taat padanya, dan juga sekaligus sebagai alat baginya untuk nipu semua orang, dan sebagai alibi pula bahwa Sang Tuhan telah mewajibkan ciptaannya melaksanakan ritual-ritual tersebut, dan memberi wewenang kepada Islam untuk menghukum siapa saja yang tidak mau melaksanakan perintah Sang Tuhan tersebut. Padahal Sang Tuhan tersebut ya Muhammad juga. Nggak ada itu, Allah ini nggak ada. Allah SWT itu nggak ada. Karena Sang Tuhan telah mewajibkan manusia untuk sholat, maka Islam berhak merampok dan memperkosa orang yang tidak sholat. Karena Sang Tuhan telah mewajibkan manusia untuk bersyahadat kepada Rasulnya, maka Islam berhak merampok dan memperkosa orang yang menolak bersyahadat. Pokoknya apa saja saudara-saudara dikaitkan. Jadi berjelintan. Karena Sang Tuhan telah mewajibkan wanita untuk berjilbab, maka Islam berhak untuk memperkosa wanita yang tidak berjilbab.
Ini kasus Iran kemarin. Nah, dokter saya di sini, dokter saya adalah dokter dari Iran. Kemarin saya tanya, kamu Islam atau enggak? Dia bilang, I'm Islam, I'm Muslim born, katanya. Dia lahir sejak procot ibunya. Wajahnya kayak mirip sekali dokter itu. Dokter pribadi saya itu kayak Najwa Shihab. Tapi cantik dan pintar, orang Iran itu. Begitu seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya kita mempermainkan ayat Al-Quran ini, kita permainkan ayat Al-Quran, dia bisa menghina kita, menghabisi kita. Kurang ajar, lo mempermainkan ayat-ayat Quran. Padahal dia sendiri nggak tahu Quran. Kepada orang-orang kafir Kristen, saya sarankan tidak usah berdebat teologis dengan Muslim. Katakan kepada mereka, orang Yahudi hanya menyembah satu Tuhan, juga Islam perangi. Nah, karena nggak akan aman, saudara-saudara. Umat Syiah hanya menyembah Allah dan bernabikan Muhammad, juga diperangi. Jadi kalau Islam mempersoalkan teologi Kristen, itu hanyalah alasan yang dicari-cari untuk melegitimasi kebencian mereka, yang pada akhirnya untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasannya pula. Seperti terorisme, pengeboman gereja, persekusi umat Kristen, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pada intinya tujuan dari semua aksi kekerasan mereka itu sebenarnya adalah supaya bisa melampok dan mempersekokak. Pada waktu kerusuhan Mei 98, apa yang dilakukan Islam? Pelampokan dan pemerkosaan. Sama seperti pola-pola kekristenan yang dicontohkan oleh nabinya. Pak Prabowo, ini kalau Pak Prabowo mendengar video saya ini, tolonglah Bapak jangan ini dulu deh, jangan di skip dulu, dengarkan baik-baik. Nggak salah kok, omongan saya itu terlalu jujur dan saya itu lucu dan lawakannya itu mengerikan. Pada waktu Islam melancarkan serangan Oktober 2023 terhadap Israel, juga tujuannya sama, melampok dan memperkosa. Apa gunanya ibadah dan ritual keagamaan dalam Islam? Sama seperti kultus pemuja setan yang memiliki ritual-ritual ibadah. Adanya ritual ibadah dalam Islam tidaklah otomatis membuat Islam menjadi agama. Geng lampok dan geng kosa ini memiliki ritual-ritual yang wajib dilaksanakan oleh para anggotanya. Hanyalah sebagai bentuk ketaatan kepatuhan kepada sang pendiri. Ketaatan dalam berislam tidak berbanding lurus dengan urusan moral dan kebajikan. Nah, kita lihat nanti si Somad itu kan, sudah berapa itu istrinya Somad? Kalau Adi Hidayat, dia pura-pura nggak tahu itu apa yang saya katakan ini. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Lurus dengan urusan moral. Jadi tidak makan babi. Nah, ini tidak makan babi. Tidaklah membuat seorang perampok bertobat. Sholat 5 waktu sehari tidaklah membuat seorang pemerkosa bertobat, berjenggot, berjilbab, bercelana cingkrang, berzakat, umroh, haji, bersolawat, berzikir. Itu semua bukan untuk mengubah moral mereka. Catat baik-baik ini omongan si Saifuddin Ibrahim yang sengaja dibawa lari oleh Jibril dengan kendaraan buruk sampai ke Amerika. Aduh, cepat sekali saudara-saudara. Bahkan nggak perlu proses lama. Untuk urusan apa saja itu gampang sekali. Tuhan sudah mempermudah supaya si Saifuddin Ibrahim ini jangan susah untuk ngelawan Mbe, Mr. M Arab, Mbe, Mr. Mbe. Islam tidak ada urusan dengan moral.
jika Islam adalah agama untuk memperbaiki moral, tentu Islam tidak akan melampok dan memperkosa. Tujuannya dibentuk adalah untuk melampok dan memperkosa orang lain, menikmati seks tanpa batas. Itulah kenapa surga Mr. M dijanjikan juga tentang seks. Fantasi seks Islam adalah bisa memperkosa puluhan gadis perawan. Itulah maksudnya dijanjikan 70 perawan di surga. 72 katanya. 100, ada yang 72, 70 dan 100 perawan. Jika saat berjihad kemudian mati, bisa memperkosa perawan di surga. Dan jika hidup dapat harta rampokan dan bisa memperkosa korbannya. Aduh, Abi ini memang dan nyedihin. Bisa saya ada yang ini di room saya, dia bilang nanti saya kirim sihir saya. Itu orang Madura. Mungkin anak buahnya Mahfud. Karena Saifuddin Ibrahim sudah diberitakan meninggal, masih hidup. Sudah diberitakan hidup, meninggal. Saya tetap akan hidup karena YouTube saya ini akan berjalan terus. Dan saya percaya Tuhan itu hebat. Oke, saudara-saudara, saya sudah mau jalan. Doakan semua pelayanan ini dan subscribe. Jangan lupa sebarkan ini video, penting sekali ini. Video ini penting sekali karena pakai logika teman-teman saya itu. Semua ini ahli rancang bangun dari teman-teman yang sudah menyumbangkan ide-ide, menyumbangkan ilmu, pemahaman, segala sesuatu, berita-berita. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama Anda semua. Dan terima kasih untuk semua orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Maju terus. Nggak usah debat dengan mereka. Anda tetap disalahkan dan dipersalahkan. Nah, mereka nanya, sudah dijawab, nanya lagi, jawab lagi, nanya lagi. Itu terus. Emangnya kita ini tukang kita ini tersangka, diperlakukan sebagai tersangka penjahat oleh penyidik. Terserah. Ingat, polisi, kamu harus berubah baik-baik ya. Polisi seluruh Indonesia, mafia ini harus diperbaiki supaya ke depan kamu, anak-anakmu akan hidup dengan baik, bahagia, dan jangan rusak. Makan gaji itu sudah cukup ya. Polisi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.